Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat ngobrol sama Ibu. Apa kabar nih? Semoga sahabat-sahabat sehat ya. Selamat malam Bu Isti, apa kabar Ibu? Selamat malam Mbak Kiki, Alhamdulillah sehat semua. Mbak Kiki gimana? Alhamdulillah Bu. Nah, Isti, gimana kalau malam ini kita beralih topik nih Bu? Gak cuma soal anak, tapi juga tentang pasangan. Gimana nih memperlakukan pasangan hidup biar hubungannya tuh harmonis. Siap Mbak Kiki. Boleh ya Bu? Siap. Karena tuh aku gak sering dengar. Sebenarnya sih bukan dengar, kadang aku juga kan. Nah, aku kan sering marah, sering ngambek gitu kan. Terus suamiku gini, duh aku udah berusaha ini itu, kamu masih juga gitu. Nah itu kenapa ya Bu, kira-kira? Mbak Kiki dan sahabat-sahabat, kejadian yang seperti diceritakan Mbak Kiki tadi memang sering kita temuin. Misalnya ya Mbak Kiki ya, ada sepasang suami istri. Suaminya tuh sibuk bekerja sehingga jarang punya waktu untuk istrinya. Walaupun suami ini bertanggung jawab menafkahi keluarga dan memenuhi kebutuhan istrinya, tapi kadangkala yang dirasa istrinya, kok suaminya lebih mementingkan kantor ya daripada dia istrinya. Di sisi lain, suaminya juga bingung. Aku kan sudah menjadi suami yang bertanggung jawab, aku udah bekerja larut malam, semua gajiku udah aku transfer ke istriku untuk membiayai keperluan rumah tangga, dan semua kebutuhan istriku aku turutin gitu. Ini tuh sebenarnya terjadi kesalahpahaman sih. Semuanya sebenarnya sudah melakukannya dengan baik sama. Tetapi karena seseorang itu tidak pas bahasa cinta, sehingga pasangannya tidak merasakan apa yang ingin diekspresikan sebagai rasa cintanya pada pasangannya. Jadi seseorang itu harus mencintai pasangannya dengan bahasa cinta yang dimiliki pasangannya, bukan dari sudut kita sendiri. Karena kalau dari sudut kita sendiri, pasangan kita tidak akan merasa dicintai gitu loh Mbak. Bahasa cinta itu maksudnya I love you gitu, aku sayang kamu gitu, itu ya Bu atau gimana? Aku lupa ya mengartikannya. Jadi bahasa cinta itu adalah bahasa atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk menyatakan cintanya. Biasanya terbentuk itu sejak kecil Mbak. Biasanya tuh anak akan mengikuti bahasa cinta orang tuanya saat mereka menunjukkan kasih sayang pada anak-anak. Jadi anak-anak itu akan kelihatin, karena kan setiap hari ya. Jadi itu akhirnya menjadi habit dia juga gitu. Dan tiap-tiap orang itu berbeda-beda caranya. Sehingga wajar ya Mbak ya. Kalau kita ini kan kalau menikah itu kan ketemunya sudah pada besar gitu ya. Jadi kita punya masa lalu yang berbeda, perilaku di keluarga yang berbeda. Kita ketemu nggak sama ini mengekspresikan rasa cintanya itu. Satu, mengharapkan diperlakukan A, pasangannya memperlakukan dia dengan B, begitu sebaliknya. Jadi kan nggak klop. Jadi memang harus ada teknis bahasa cintanya seperti apa gitu ya Bu, walaupun dengan latar belakang yang berbeda, cuman tetap ada hal-hal yang bisa dilakukan, yang bisa semua orang lakukan, begitu ada ya Bu ya? Ada. Contohnya gimana Bu? Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya Mbak ya, jadi ekspresi cinta atau bahasa cinta itu sebenarnya ada 5. Jadi kita nanti akan lihat yang mana diri kita. Yang satu itu adalah pujian atau kata-kata positif. Jadi orang-orang tipe ini biasanya akan lebih suka kalau pasangannya itu mengucapkan kalimat mesra, kalimat sayang. Misalnya tadi, aku sayang kamu loh gitu. Kamu cantik banget hari ini gitu. Atau misalnya, aduh makasih ya Bunda udah jadi istri yang baik. Atau yang lain lagi, misalnya Bunda hari ini masakannya enak gitu. Jadi banyak pujian atau kata-kata positif. Orang-orang tipe ini ya biasanya tidak suka dikritik, tidak suka diejek, dan juga sangat marah kalau mendengar kata-kata kasar. Kalau yang kedua itu adalah waktu yang berkualitas. Jadi seseorang yang memang menginginkan ekspresi cintanya itu adalah waktu yang berkualitas, biasanya mereka itu ingin pasangannya itu meluangkan waktu untuk dirinya. Misalnya dengan ngobrol-ngobrol sambil minum teh atau jalan di taman atau apa gitu. Yang penting adalah di sini kualitasnya. Jadi boleh waktunya tidak terlalu lama, tetapi rutin dan kualitas seperti yang saya katakan tadi. Lebih baik kalau kita itu fokusnya hanya ke pasangan kita
Jadi misalnya ya, kita ngobrol sambil ngeliatin. Jadi tinggalkan dulu nih gadget atau urusan kantor tinggalin dulu. Jadi bener-bener waktu ini khusus buat pasangan gue gitu loh, Mbak. Yang ketiga, itu tipe menerima hadiah. Jadi dia itu senang kalau menerima hadiah. Orang-orang ini, Mbak, tipe ini merasa diperhatikan kalau pasangannya tuh suka membawa oleh-oleh. Jadi misalnya ada kan istri atau suami gitu ya, lebih senang kalau kita habis bepergian tuh bawa oleh, ini buat ayah gitu ya. Walaupun mereka itu kadang-kala tidak harus mahal. Jadi hadiahnya tuh seperti misalnya kita pulang dari kantor, kita beli martabak atau minuman kesukaan dia, misalnya minuman kopi kesukaan dia dari restoran X atau restoran A gitu ya. Jadi dia sudah merasa bahwa gue ini diperhatiin gitu loh. Nah, tipsnya buat pasangan ini ya Mbak ya, jangan sampai lupakan tanggal istimewa. Karena mereka akan merasa, aduh kok aku dilupain gitu. Dan pada waktu hari-hari istimewa itu, berikan hadiah yang sedikit berharga. Dia akan ingat seumur hidup. Waduh, aku pas ulang tahun hari jadian kita. Loh, bisa saja kan sudah menikah, tapi ingat hari jadiannya waktu ditembak gitu dan lain-lain. Yang keempat, itu adalah tipe menerima bantuan atau melayani. Jadi ada loh Mbak, tipe yang ini itu orangnya itu akan merasa seneng dan merasa disayang gitu kalau pasangannya membantu pekerjaannya dikala dia repot. Misalnya pasangannya membantu membereskan rumah atau membuatkan teh kopi. Kemudian misalnya dia lagi repot, dia bisa membantu mencas HP-nya, kadang-kadang hal sepele. Kemudian dia mau mandi, disiapin bajunya. Betul. Mau keluar kota, disiapin koper dan bajunya. Betul gitu. Jadi itu dia merasa senang. Dan biasanya orang-orang tipe ini juga karena dia ingin dibegitukan, dia pun juga orangnya suka memberikan layanan kepada pasangannya juga. Jadi sebenarnya tipe-tipe ini tuh dia menuntut dan dia juga melakukan. Kemudian tipe kelima itu sentuhan fisik, Mbak. Jadi pada tipe ini orang-orangnya tuh sangat menikmati kalau pasangannya tuh dekat secara fisik. Jadi misalnya kalau ketemu dipeluk, suka meluk, suka ngelus-ngelus kepala gitu kan. Terutama kalau lagi stres ya Mbak, itu biasanya kalau dilus-lus rasanya seneng gitu. Kemudian kalau jalan kan ada pasangan yang suka gandeng. Kemudian ditepuk pundaknya atau punggungnya dielus-elus gitu. Pasti deh pasangannya akan merasakan, aduh gue bener-bener dicinta deh sama pasangan gue gitu Mbak. Kasian banget berarti suamiku ya Bu. Aku 5-5-nya loh ini Bu. Tapi kalau dilihat biasanya gini Mbak, ada dua yang dominan. Bisa diamatinya gini sih. Kalau dia suka meluk-meluk juga, berarti dia ingin dipeluk. Dia peluk ya. Terus kalau dia suka protes gini, udahlah kamu kok masak aja gitu ya. Aku pengen ngobrol gitu. Berarti sebenarnya dia butuh waktu yang berkualitas. Nah kalau beda gimana ya? Bisa jadi banget ya. Aku bahasa cintanya A, suami B gitu. Mana tuh Bu? Jadi yang harus dilakukan ya kita ngamatin Mbak. Jeli-jeli nih melihat suami kita ini gimana atau istri kita gimana gitu ya. Pertama yang kita lihat adalah dia suka memperlakukan kita seperti apa. Itu adalah salah satu ciri bahwa sebenarnya dia ingin diperlakukan seperti itu. Kalau kita sudah ketemu, kita lakukan aja sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dijamin ya Mbak, suami atau istri akan merasa diperhatikan dan hubungannya akan menjadi lebih harmonis. Iya. Wah, mengamati itu kan nggak semudah itu kan. Kadang mengamati itu banyak sekali pendapat-pendapat pribadi yang masuk yang menutup. Jadi nggak netral. Kita harus mengorbankan ego diri untuk bisa benar-benar terbuka untuk mendengar nangkep murni gitu ya. Yang sebenarnya dia tuh butuhnya apa dan senangnya apa ya Bu ya. Iya. Itu ya. Jadi Bu, untuk harmonis bersama pasangan kita harus cari tahu dulu. Ini tuh ada 5 sih bahasa cinta. Lewat pujian, kata-kata positif, lalu waktu berkualitas, menerima hadiah, kita bantu, dan terakhir sentuhan fisik. Oke Bu, menarik ya Bu ya. Nah, sahabat-sahabat, kalau ada pertanyaan boleh nih di kolom komen di bawah ditulis. Jangan lupa di subscribe dan share kepada teman-teman yang lain ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.